Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang untuk semua attendee di PyCon ID 2021. Kembali di Pod 1 di season 1 bersama saya sebagai moderator Januar Kalian Sueb dan speaker kita pada hari ini Mas Abdurrahman Mapuji. Di sini minta dipanggil MPG ya. Oh iya iya. Wah, Mas. Jadi kita panggil Mas MPG. Mas MPG merupakan teknik di Mekari. Terus akhir-akhir ini aktif untuk memperhatikan metaverse ya. Iya. Talk yang akan dibawakan pagi hari ini cukup menarik ya karena ini cukup hangat akhir-akhir ini, yaitu tentang blockchain 101, deploy your first smart contract with Python. Ini kayaknya bakal banyak yang suka, jadi tanpa banyak hal lagi yang perlu didiskusikan di awal, mungkin kita bisa langsung masuk talknya aja. Dan untuk para attendee silahkan bertanya di kolom chat, nanti bisa dibantu sama komoderator untuk di pertanyaan disampaikan ke Mas MPG. Oke, Mas Oke. MPG, the stage is yours. Ya, terima kasih. Oke, kita coba share screen ya. Slides. Oh. Oke. Infinite loop, nggak apa-apa. Oke. Oke, selamat ini ya, pagi menjelang siang teman-teman semua ya. Ini mau cek dulu ya, slide saya kelihatan kan ya? Oke, saya asumsikan slide-nya kelihatan ya. Oke, nah jadi terima kasih teman-teman. Hari ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang blockchain one-on-one, deploy your first smart contract with Python. Jadi ini sangat-sangat intro to blockchain, intro to smart contract. Nah, kita akan belajar bareng-bareng apa sih blockchain ini, kemudian gimana sih para Python developers bisa mulai gitu ya, berkecimpung atau contribute gitu kan di, saya bilangnya revolusi gitu kan yang sedang berjalan nih, decentralization di dunia metaverse kayak gitu kan. Oke, yuk kita mulai. Jadi pertama-tama mungkin kenalan dulu kali ya, sebentar gitu. Nama saya Abdurrahman Mapuji, panggilannya MPJ. Sekarang tech lead di Mekari, tapi bentar lagi akan jadi tech lead di suatu guild blockchain gitu, namanya IDX Guild. Nah, sekarang ini sebenarnya second time saya buat ngomong di PyCon ID kayak gitu ya, karena dulu banget 2017 pernah juga ikutan kayak gitu. Dulu itu bahas load testing kayak gitu. Nah, untuk saya blockchain ini suatu progression yang natural ya, dari pertama kali berkarir di dunia ini ya, payment gitu kan, payment gateway, kemudian di fintech lending, kemudian bikin accounting SaaS di Mekari, kemudian ada blockchain gitu kan, sangat natural gitu kan. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia financial services juga sama gitu kan, oh ada blockchain nih, hal baru yang mungkin bakal merubah banyak hal gitu kan di sehari-hari kita, terutama yang bergerak di bidang financial services kayak gitu. Oke, nah sekarang sedikit aja structure dari talk yang akan bawakan gitu. Pertama, kita akan bahas apa itu blockchain, what is blockchain, and why does it matter gitu kan. And what is smart contract, and kita bakal lihat sangat-sangat simple, sederhana gitu, intro to smart contract kayak gitu. Oke, so first of all, let's start with what is blockchain gitu. Jadi apa sih blockchain itu gitu kan. Nah, sebelum kita kenal blockchain ya, ada baiknya saya menjelaskan beberapa kripto primitif. Kripto di sini maksudnya bukan cryptocurrency tapi kriptografi gitu ya. Ada beberapa primitif yang kita harus kenal untuk bisa paham banget nih what happening like in metaverse kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat di Wikipedia ya, blockchain is a growing list of record called blocks that are linked together using cryptography. Nah ini kan apaan sih gitu kan ya, blockchain gitu, records gitu kan, nggak begitu klik gitu di kepala kita mungkin ya. Nah each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp and transaction data gitu kan, generally represented as Merkle tree. Apa ini semua nanti kita bakal bahas bareng-bareng di beberapa primitif yang bakal kita share. Jadi ada
public private key encryption, ada hash function, ada digital signature, ada proof of work, dan ntar kita bahas tentang Turing complete machine kayak gitu. Let's dive deeper ya teman-teman. Let's connect lanjut lagi. Oke. Nah, jadi selama ini tuh semua yang kita gunakan ya, financial system yang kita pakai itu bergantung pada central organization gitu ya. Jadi ada orang yang sentral yang harus kita percaya gitu. Kayak ada bank gitu kan, ada central bank gitu kan yang meng-issue misalnya currency gitu kan. Ada bank yang membuktikan saya tuh MPJ gitu kan. Nah, jadi semua itu sekarang kayak kebanyakan gitu require trust gitu kan. Jadi ada orang yang menunjukkan kita tuh siapa kayak gitu. Nah, nanti dengan primitif yang tadi mau kita bahas nanti, kita akan berganti primitif tadi menggunakan primitif yang bisa kita pakai untuk mendapatkan decentralization gitu. Jadi kita mengganti trust atau kepercayaan. Oke. Pertama-tama saya mau bahas tentang public private key encryption, tapi saya mau cek dulu takut nggak nyambung StreamYard-nya. Nyambung ya? Oke, so let's continue aja. Let's continue. Oke, so the next item itu adalah tentang public private key encryption gitu. Jadi tadi seperti saya bilang, traditional financial system itu atau bahkan kita pakai layanan-layanan di internet itu kebanyakan pakai ada yang trusted gitu ya, kayak menunjukkan siapa kita. Contohnya kita pakai email untuk menunjukkan, saya itu MPJ, saya itu misalnya si A gitu kan. Nah, padahal jadinya kita harus trust kan, harus percaya bahwa si central organization ini, bahkan itu Google, Facebook ataupun siapapun itu menyimpan data kita dan juga membuktikan kita itu siapa gitu. Nah, tapi udah dari dulu ya yang disebut sebagai public private key encryption gitu. Ini udah dipakai dulu banget, bahkan kalau teman-teman programmer pasti udah pernah pakai gitu. Nah, jadi dengan public key ini dia adalah shareable information. Nah, nanti kalau kita punya orang lain ya yang mau ngirim data ke kita, counterparty ini bakal bisa mengirim kita informasi dengan cara di-encrypt dulu. Di-encryptnya gimana? Menggunakan public key kita. Nanti saya tunjukin gambarnya. Nah, kemudian nanti di sana kita bisa pakai private key kita buat ngedecrypt data yang telah dienkripsi ini kayak gitu. Nah, contoh yang sangat konkret adalah menggunakan SSH kayak gitu. Jadi kalau menggunakan SSH gitu ya, nah kita mungkin punya yang disebut sebagai allowed host. Kalau teman-teman buka di folder SSH teman-teman ya, di mesin teman-teman Linux gitu, ntar ada namanya allowed host. Nah, itu adalah list of public key yang boleh masuk ke mesin kita. Kayak gitu. Nah, gimana caranya nanti orang bisa membuktikan pakai dia itu orang itu. Nanti kita bahas tentang digital signature kayak gitu. Tapi nanti key-nya bisa masuk ke dalam ini yang tadi udah didaftarin ya. Kita menggunakan identity yang sifatnya tuh tidak bergantung kepada centralized organization kayak gitu. Oke. Kemudian ada primitif yang kedua. Tadi kan ada public private key encryption. Kedua adalah hash function. Hash function ini sangat penting banget ya, karena kalau nggak paham ini sangat ntar nggak klik gitu. Nah, jadi cryptographic hash function kayak cara gitu ya, kalau kita punya message M yang jumlahnya kayak bebas gitu, arbitrary gitu, sembarangan aja gitu kan. Nanti dia bakal mengoutputkan suatu hash atau suatu hash itu kalau bahasa Indonesia itu kayak dicacak gitu, diacak-acak gitu kan. Nah, hash acak-acaknya ini nih harus mendapatkan kayak suatu string hash yang dia tuh fixed length, jumlahnya tuh tertentu kayak gitu. Nah, si hash function ini dia punya beberapa properties atau beberapa sifat kayak gitu. Pertama, ini tuh harus kayak quick to compute kayak gitu. Nanti harus cepat di compute kayak gitu, harus cepat dihitung gitu kan. Pengen kita masukin gambar, masukin video, masukin apapun itu harus bisa cepat dihitung kayak gitu. Yang kedua, itu tuh nggak bisa di reverse engineer gitu. Kalau kita mau balikin gitu ya, ke belakang gitu kayak gitu.
Yang ketiga adalah nggak mungkin ada collision gitu, nggak boleh ada collision, nggak boleh ada kayak dua string berbeda, dua message berbeda yang hasil hashnya sama kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah harus ada namanya avalanche effect gitu. Jadi kalau ada perubahan kecil aja ya, itu harus berdampak banyak terhadap si suatu hash ini. Oke, ini contoh sederhana ya. Misalnya di sini saya masukin Fox gitu kan, kita masukin hash function, keluarnya DFCD gitu kan. Kita masukin the red fox gitu. Kemudian nanti bakal muncul 0086 gitu kan misalnya. Nah, ini kalau kita ganti huruf U aja, huruf U diganti gitu ya, huruf U-nya diganti, itu akan menjadi yang sangat berbeda gitu. Dari 0 di sini menjadi 8F kayak gitu. Jadi harus ada avalanche effect. Dan ini semua harus dihitung dengan cepat. Nah, mungkin di sini karena saya share screen, saya akan tunjukkan secara singkat ilustrasinya. Saya pastikan dulu semua masuk. Oke. Nah, di sini saya bakal tunjukkan sangat sederhana aja hash. Jadi dengan hash ini kita bisa melihat kalau misal dia harus cepat, harus quick kayak gitu ya. Nah, ini saya besar. Oke. Misalnya saya kasih nama saya I love Python gitu. Nah, ini dengan cara kita ketik aja, dia hashnya langsung terhitung kayak gitu. Nah, kemudian saya ganti N-nya gitu ya sama M, typo gitu. Dia langsung berubah banyak. Harus ada avalanche effect. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia lengthnya selalu sama, lebarnya selalu sama, begitu. Nah, jadi ini adalah salah satu primitif yang bisa membuat kita nanti dipakai untuk blockchain nanti kayak gitu. Oke, let's go back to slide. Nah, dari situ semua membentuk suatu hash kayak gitu ya. Nah, oke, tadi tentang hash. Nah, yang ketiga adalah yang disebut sebagai digital signature. Nah, ini akan sangat membingungkan ya bagi orang-orang yang pertama ke kriptografi, tapi ini sangat menarik gitu. Jadi kita bisa membuktikan siapa kita gitu. Jadi gini konsepnya. Jadi misalnya saya punya pesan gitu ya, I love Python gitu. Atau misalnya saya punya pesan gitu ya, nyuruh misalnya adik saya, karena adik saya namanya Ragil, beliin saya kopi gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya sembarang orang bisa nulis itu, nanti orang nggak bakal bingung ya, kok tiba-tiba misalnya kakak saya nyuruh saya ini gitu. Nah, harus ada cara membuktikan kalau yang menyampaikan itu seseorang kayak gitu. Nah, itu menggunakan digital signature. Jadi kebalikan dari dari public key encryption. Gitu. Caranya gini, kita bikin message gitu ya, bikin tulisan gitu, misalnya I love Python kayak gitu. Nah, terus saya sebagai orang yang membuktikan orang itu gitu, membuktikan pesannya, saya bakal pakai public key-nya gitu kan. Nah, kemudian nanti saya menggunakan private key saya gitu kan. Kalau tadi kan di depan mungkin lihat ya, public key itu digunakan untuk mendecrypt ya. Tapi di digital signature kita kebalikannya. Private key-nya dipakai untuk men-encrypt kayak gitu. Jadi kita kita biarin orang itu mengencrypt I love Python menggunakan private key dia gitu. Dan karena sepasang ya, public key di-encrypt sama private key ntar hasilnya bisa di-encrypt sama public key gitu. Nah, dengan itu semua, nanti encrypted message-nya bisa dicek gitu. Kalau misal saya decrypt suatu pesannya itu menggunakan public key dan hasilnya sama gitu, maka itu benar-benar orang itu. Kayak gitu. Jadi, itu adalah salah satu cara buat kayak membuktikan si seseorang kayak gitu. Nah, ini akan berguna nanti ketika kita bakal bahas tentang kayak crypto wallet kayak gitu. Terus gimana caranya meng-approve transaksi nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Karena semua itu adalah menggunakan digital signature. Kita menunjukkan, iya benar saya mau kirimkan sesuatu ke sini kayak gitu. Dan kita bakal lihat bareng-bareng. Jadi seperti ini. Jadi ada orang di sebelah kanan yang dia itu memberikan informasi gitu ya. Nah, nanti di-encrypt dan nanti dia bakal kasih ke orang-orang yang dia mau gitu kan. Datanya gitu. Nanti bakal di-decrypt sama itu dan iya benar ini tuh adalah data yang valid dari orang ini kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi setiap kali kita ngasih si hasil signature-nya plus data yang aslinya kayak gitu. Jadi itu bakal terbukti gitu dari orang atau dari entitas yang emang sengaja menyampaikan itu. Makanya disebut sebagai decentralizing intent. Kayak maksud itu di decentralize gitu. Oke. Nah, gimana sih prakteknya
Kak gitu kan, gimana Mas gitu kan, cara prakteknya gitu kan. Nah jadi sebenarnya pada prakteknya teman-teman tinggal pakai kayak tools-tools yang sudah ada gitu, ada semacam kayak wallet MetaMask, ada beberapa juga yang ada di HP kita gitu, ada banyak banget gitu kan caranya gitu. Cuma nanti contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ini saya ada aplikasi sederhana namanya Zaperfy. Nah ini kalau teman-teman bisa ngumpulin kayak experience gitu loh, kayak quest gitu. Nanti kalau kita klik claim, ntar dia bakal ada MetaMask nanyain gitu. Minta dong tanda tanganin dong gitu permintaan ini kayak gitu. Jadi ntar saya bisa tanda tangan, di balik layar dia bakal melakukan digital signature, dan kalau misal tertanda tangan atau desain gitu ya, dia bakal terbukti saya memang pengen kayak ngeklaim ini quest ini dan dapat kayak apa namanya hasilnya kayak gitu. Jadi itu adalah cara di prakteknya suatu digital signature kayak gitu. Karena pada prakteknya ya UX-nya mungkin nggak begitu kompleks banget kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah tahu tentang identity sama hash, sama juga yang tadi ada digital signature. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang yang disebut sebagai block dan sesuatu yang disebut sebagai proof of work kayak gitu. Nah, jadi proof of work ini konsepnya sederhana ya. Konsepnya adalah kalau teman-teman punya apa namanya suatu informasi gitu, nanti kalau di blockchain itu ada namanya data, ada juga kayak block number-nya. Kemudian ada nanti kita mau mencari hash gitu. Hash yang nanti jumlah leading zeros-nya gitu ya, 00 di depannya itu sebanyak X, tergantung dari difficulty dari jaringannya kayak gitu. Nah, kita nyari itu menggunakan nonce kayak gitu. Nah, gimana sih prakteknya gitu kan? Nah, mungkin saya bakal demokan di sini. Jadi ada yang disebut sebagai block. Jadi si block ini sangat sederhananya ya. Ini nggak seasli nanti kita bahas Ethereum atau Bitcoin, tapi ini sederhananya gitu. Saya punya block number 1, saya punya nonce kayak gini. Namanya suatu hash ya. Hash masih ingat kan, kalau kita berubah datanya bakal berubah juga hashnya gitu. Jadi kalau saya ganti di sini misalnya suatu JSON, bayangkan aja suatu informasi JSON misalnya PyCon ya, misalnya PyCon dikasih misalnya 1000 gitu. Dia bakal ada hash yang seperti ini gitu. Artinya apa? Kalau block digabung sama nonce, digabung sama data, hashnya adalah 809 kayak gitu. Nah ini masih nggak valid, blocknya nggak valid karena depannya tuh bukan 0 kayak gitu. Nah ini gimana caranya? Ada yang disebut sebagai nonce atau number used once. Nah ini tuh kita bisa main-mainin gitu ya. Misalnya berapa gitu, sampai kita dapat angka yang pas untuk dapatkan hash yang leading zero tadi gitu kan. Nah tapi kan kalau pakai tangan, pakai komputer, pakai kita ngarang-ngarang gitu kan lama banget ya. Makanya ada hal yang disebut sebagai mining gitu kan, atau proof of work. Nah itu adalah metode brute force untuk mencoba mencari nonce yang sesuai. Nah di sini saya bakal coba mining manual gitu ya. Nah di sini miningnya bakal cepat karena datanya simple gitu ya, nggak kompleks banget. Tapi ini akan sangat tidak visible ketika nanti sudah banyak. Nanti bakal kita bahas di belakang gitu. Nah, di sini teman-teman bakal muncul nih di sini 0 yang sangat banyak kayak gitu. 0 0 0 0 kayak gitu. Yang mana ini adalah kita sebut sebagai valid block karena sudah ada leading zeros kayak gitu. Dan leading zeros ini tergantung dari difficulty ya. Kalau nggak salah ada sekarang ini lebih dari 16 kayak gitu nolnya di sini. Sangat susah banget bikin itu. Harus dibutuhkan komputer yang brute force yang cepat banget buat dapetin nonce yang pas untuk suatu data menjadi leading zero-nya banyak kayak gitu. Nah, makanya disebut sebagai proof of work. Proof kalau kita sudah kayak bekerja atau brute force dapetin angkanya kayak gitu. Nah, maka itu adalah yang disebut sebagai suatu block di dalam blockchain kayak gitu. Nah, kita bakal pakai nih blockchain di next slide kayak gitu. Nah, ini contohnya juga kita lihat ada leading zeros kayak gitu kan, sama kayak tadi. Nah, kemudian teman-teman, imagine kita punya block gitu kan. Nanti kita bakal bikin chain of blocks. Gitu. Jadi kayak serangkaian. Nah, tadi mungkin di depan saya sudah sampaikan kalau misal blockchain itu dia tiap-tiap blok ini ada yang disebut sebagai previous hash kayak gitu. Nah, kalau blok yang pertama, dia previous hash-nya tuh kayak all zeros atau kita sebut sebagai genesis block kayak gitu. Sedangkan kalau udah blok nomor 2, previous hash-nya adalah hash dari blok sebelumnya, yaitu blok pertama kalau di sini. Nanti kita bisa bisa cari juga nonce-nya untuk blok kedua. Tapi ingat, di dalam blok kedua ini ada hash yang di blok pertama. Artinya apa?
Kalau tiba-tiba orang mengganti hash di blok pertama dan previous hash-nya berubah, itu bakal nggak match dan bakal ketahuan integritas dari suatu blockchain-nya ini. Gitu. Jadi bakal kelihatan integritasnya. Yuk kita lihat in action kayak gitu. Nah, in action kayak gitu teman-teman. Nah, ini akan ada banyak nih, gitu kan. Nah, di sini saya udah bagus gitu ya. Kalau ada banyak nih, ada 3, ada 4, 5 gitu kan. Kalau tiba-tiba saya ganti di sini gitu, ganti 1 gitu ya, dia bakal merah semua. Karena apa? Karena membuat semua hash-nya tuh nggak sesuai kayak gitu. Nah, kalau saya hapus bener lagi. Nah, kalau saya ganti di sini, dia bakal rusak lagi gitu kan. Jadi ini akan datanya atau blockchain-nya itu sangat secure, sangat integritas tinggi. Nah, ini tuh disebut sama teman-teman di dunia kalau misal di accounting tradisional kan ada yang disebut sebagai debit credit ya. Nah, yang ketiganya itu adalah yang disebut sebagai tadi cryptographic hash-nya gitu. Kita pastikan integrity-nya itu terjaga gitu sampai di chain yang mungkin jutaan chain ke belakang kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu adalah blockchain gitu ya. Oke, sorry for ads. Nah, dari itu semua nanti kita bisa lihat ada namanya distribusinya gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, kita bakal lihat dulu ya. Ada beberapa jenis-jenis blockchain gitu kan. Ada yang public blockchain gitu, yang tadi kita diamankan menggunakan proof of work. Ada juga yang diamankan dengan proof of stake, tapi ini di luar dari diskusi kita sekarang. Nah, ada yang hybrid blockchain yang jadi dia antara private dan public. Ada yang dia private gitu, yang dia tuh mungkin hanya menggunakan proof of authority gitu kan. Jadi cuma orang-orang tertentu aja yang bisa nulis di sana kayak gitu. Nah, jadi caranya gimana? Nah, di sini kita bisa lihat nih, teman-teman, ada kalau misal ada banyak gitu ya, kita punya banyak komputer yang bisa memegang kayak data blockchain ini. Nah, blockchain ini menjadi decentralized atau distributed kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini misalnya saya punya node ada beberapa nih. Ada peer A, peer B, peer C dan seterusnya. Bayangkan peer ini suatu nodes atau komputer yang menjalankan tadi ya mining tadi atau kayak menjaga blockchain ini kayak gitu. Nah, ini di sini akan bisa terjadi suatu hal yang disebut sebagai fork gitu. Misalnya contoh aja ya, misalnya di sini tiba-tiba peer yang B itu datanya beda gitu di sini di blok nomor 3. Artinya apa? Kalau di blok nomor 3 dia beda, artinya ada suatu percabangan gitu yang mungkin jadinya beda nih gitu. Nah, walaupun di sini terlihat ya di sini dia nggak valid, dan kita bisa juga sih bikin dia valid gitu. Kita mining lagi nih, bisa nih, kita bisa bikin dia valid. Tapi tetap walaupun dia valid, dia bakal berbeda dengan teman-temannya di sini katanya beda gitu kan. Nah, ini tuh yang disebut sebagai fork, di mana keadaan di mana ada beberapa node yang berbeda gitu, bercabang. Ada yang bilang A itu misalnya punya 100, ada yang bilang B itu punya 10 misalnya. Jadi A itu punya 10 gitu. Ada percabangan di sana. Nah, jadi akan ada kemungkinan fork di dalam suatu blockchain, tapi nanti yang paling panjang nih si blockchainnya, dia bakal menjadi yang valid. Jadi blockchain itu dia diamankan kayak gini. Jadi as long as 50% plus satunya itu dia setuju dengan yang paling panjang, itu akan aman kayak gitu. Oke, jadi itu adalah blockchain. Let's continue. Oke. Nah, sekarang ini akan menarik ya, karena kita masuk ke bagian smart contract-nya kayak gitu. Jadi sebelum kita ke smart contract, pertama-tama nggak semua blockchain itu dia smart contract platform. Not every blockchain is smart contract platform gitu. Awalnya Bitcoin itu dia use case-nya itu hanya sebagai currency gitu kan. Contohnya, dia menggunakan proof of work, tapi dia use case-nya awalnya hanya untuk currency. Memang ada suatu scripting, tapi mungkin masih terbatas kayak gitu. Nah, kemudian Vitalik Buterin nge-propose waktu itu Ethereum gitu kan, sebagai extension dari Bitcoin gitu, yang mana dia lebih canggih karena kita bisa merun suatu program di dalam blockchain ini kayak gitu. Dan sekarang ya sekitar 7-8 tahun kemudian ini jadi kayak the most popular smart contract platform kayak gitu. Nah, sekarang dengan adanya smart contract,
Ethereum itu berbeda sekarang. Ethereum itu dia bukan hanya suatu kayak blockchain gitu, nyimpen data atau database gitu kan, tapi dia itu menjadi 3 hal. Jadi dia tuh jadi suatu distributed database, karena dia menyimpan data ledger, yang tadi kita sebut sebagai ledger atau blockchain gitu kan. Dia menjadi distributed network, karena mereka jaringan gitu ya. Dan mereka ini adalah suatu distributed computer. Jadi kayak komputer gitu kan, yang dia itu ada di mana-mana gitu. Keren kan? Jadi kayak gitu. Nah, tapi untuk menjadi suatu komputer, ada satu masalah yang disebut sebagai halting problem gitu. Jadi kayak gini ceritanya. Jadi si Alan Turing ya, dia udah membuktikan nggak mungkin kita bisa membuat solusi atau algoritma gitu ya, yang mana kita bisa ngecek gitu. Kalau given suatu programnya bakal berhenti atau enggak. Misalnya saya bikin program nih kayak Hello World di Python gitu kan, print Hello World gitu. Nah itu kan sebenarnya programnya akan terminate ya, akan berhenti ya. Tapi kita nggak bisa nebak gitu. Given the source code, kita bisa nebak ini berhenti atau enggak. Karena bisa aja besok saya kasih kayak apa namanya bikin infinite loop gitu, while true print Hello World gitu. Nah itu kan bakal run forever ya, nggak bisa berhenti. Nah itu nggak ada cara buat memastikan suatu program berhenti atau enggak. Nah karena sekarang teman-teman si Ethereum ini bukan cuma blockchain, bukan cuma data seperti ini, tapi dia juga komputer gitu, yang bisa merubah datanya kayak gitu. Nah itu akan sangat susah sekali kalau misal ada program yang dia bisa infinite loop. Orang bisa aja membuat suatu program infinite loop dan nanti membuat ribuan komputer, jutaan komputer berhenti kayak gitu. Karena pas mencoba running smart contract-nya gitu, dia bakal infinite loop. Bakal muter-muter lama, nggak kelar-kelar kayak gitu. Nah, dari itu semua teman-teman, Ethereum ini menciptakan solusi gitu. Jadi ada banyak solusi ya dari halting problem ini. Tapi kalau dari Ethereum itu dia menciptakan yang disebut sebagai gas fee. Jadi dia bakal menghitung setiap operasi ya. Kita misalnya nyimpen di storage, nyimpen di memory, nyimpen ngeluarin event atau kita penambahan penjumlahan, itu ada ukurannya gitu. Jadi ada setiap operasi komputasi ada ukurannya, seberapa mahal komputasi itu. Jadinya ada yang disebut sebagai apa ya, ada secara ekonomik nih ya, nggak visible gitu. Kalau misalnya ada mau nyerang nih, ada orang yang mau nyerang terus mau bikin infinite loop, itu tidak visible secara ekonomi kayak gitu, karena jadinya boros banget gitu kan. Ngapain kita nyerang it gitu ya, karena kita bakal dimakan, Ethereum kita bakal dimakan kayak gitu. Nah dengan begitu aman kayak gitu. Jadi semua programnya bakal deterministik, tapi tidak akan merusak juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi makanya si Ethereum ini menciptakan sesuatu yang disebut sebagai gas fee kayak gitu. Nah ini ada suatu meme ya, do you use Ethereum? Yes gitu kan. What did it cost? Everything. Karena sekarang kebetulan kalau di Ethereum dia sedang lagi mahal-mahalnya ya, lagi congested banget gitu. Ibarat suatu kapal tuh kanal Suez sudah penuh gitu kan. Jadi lagi mahal-mahalnya gitu untuk menjalankan suatu smart contract di Ethereum kayak gitu. It costs everything. Oke, nah next adalah kita bahas ada suatu bahasa gitu kan. Namanya kita bikin suatu komputer gitu ya, komputer yang di blockchain gitu. Kita perlu suatu bahasa untuk memprogramnya gitu kan. Nah, maka Ethereum menciptakan sesuatu yang disebut sebagai Solidity, yaitu ada programming language yang dia diciptakan untuk membuat program untuk smart contract. Nah, jadi kalau teman-teman berpikir apa sih Ethereum itu gitu, apa sih blockchain yang ada smart contract-nya? Dia itu sebenarnya kan komputer tapi operasinya terdistribusi gitu. Nah, sama seperti kayak komputer yang kita pakai, ada bahasa-bahasa yang dipakai gitu. Ada binary-nya gitu kan, ada assembly-nya gitu kan. Ada mungkin kalau teman-teman yang belajar kayak microprocessor ada opcode-nya gitu kan. Kalau mau tentang penjumlahan opcode-nya apa gitu kan. Nah, kan nggak mungkin ya kita ngoding pakai bahasa seperti itu. Nah, makanya ditampilkan tuh yang dibuat yang namanya Solidity, yang mana kita bisa ngebuat pakai higher level language kayak gitu. Jadi ini adalah satu widely used smart contract language di blockchain gitu kan. Terus kebanyakan Ethereum compatible chain atau EVM compatible chain itu support kayak gitu. Nah, kayak gimana sih bentuknya gitu kan? Ini saya kasih contoh aja sederhana, sangat simple banget, ini one on one gitu ya. Nah, di Solidity one on one ini, di Simple Storage ini,
sebenarnya mirip seperti yang kita sebut sebagai ini ya OOP gitu kan. Jadi kalau di ini kan mirip kayak JavaScript atau Java gitu kan. Nah, di bahasa yang seperti itu biasanya kan ada yang disebut kelas ya. Nah, kalau di Solidity itu disebutnya bukan kelas, bukan objek tapi kontrak gitu. Jadi ada kontrak, nanti kontraknya bisa menginherit kontrak lain kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Strukturnya mirip kayak gini, mirip kayak TypeScript atau mirip kayak C++ gitu. Kita harus menampilkan kayak semacam tipe datanya gitu kan. Kita definisikan apakah suatu program itu dia public, private ataupun bisa lihat doang gitu kan. Ada banyak caranya kayak gitu. Terus habis itu sesederhana ini akan bisa jalan teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya cuma program kayak gini aja. Dan teman-teman kalau misal nanti berkecimpung di pembuatan smart contract ya, sebenarnya smart contract nanti bakal nggak begitu kompleks banget sih. Nah, cuma nanti bakal ada banyak banget hal yang perlu kita lakukan, due diligence-nya nanti akan kita bahas di belakang. Kalau misal ada yang disebut sebagai smart contract hack gitu. Jadi karena programnya itu di publik gitu ya, semakin mudah gitu orang mau reverse engineer coba-coba nge-hack kayak gitu. Nah, jadi akan ada threat di sana. Tapi ini kurang lebih bentukan Solidity seperti ini. Jadi ada simple storage, kemudian teman-teman bisa melihat kayak di situ fungsi-fungsinya di-define di sana kayak gitu. Nah, oke, ini kita bisa coba ya. Jadi kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa masuk langsung disebut sebagai Remix Ethereum org. Masuk ke sana, itu adalah IDE yang emang nggak didesain buat production, tapi didesain untuk ini coba-coba belajar kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa buka di sini, bisa masuk ke yang disebut di sini di Ethereum sini, bisa lihat. Dan di situ sudah IDE yang lengkap, yang mana teman-teman bisa coba-cobain gitu, bikin smart contract mulai berpikir gitu, oh iya coba kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana. Gitu. Jadi bisa mulai coba-coba di sini kalau teman-teman tertarik untuk mengembangkan smart contract kayak gitu. Nah, mungkin kita coba lihat kali ya, gimana sih bentukannya, hanya untuk sekedar melihat gimana in action ya. Jadi kalau di sini, teman-teman bisa lihat, misalnya saya mau running yang storage Sol ya, mirip yang kayak tadi. Nah, di sini tinggal bisa program di sini, kayak gitu, yang teman-teman buat. Atau di sini bisa kopas dari yang tadi ya, kayak gitu. Bisa dilihat kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa, di sini udah kayak VS Code gitu ya, dia bisa mulai kita compile di sini di yang kita mau kayak gitu. Misalnya kita bisa compile kayak gitu. Nah, nanti compile-nya itu menghasilkan yang disebut sebagai ABI. Jadi ABI itu disebut application binary interface, yaitu dia kayak semacam JSON yang menunjukkan semua function signature-nya gitu. Oh, misalnya input-nya itu ada name, ada type gitu kan. Terus ada kayak immutability-nya gitu, apakah dia bisa di payable apa enggak kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Ntar aku masuk ABI. Nah, nanti ABI-nya bisa dipakai untuk kita bikin front end-nya. Kita bisa bikin kayak UI front end-nya untuk berinteraksi dengan smart contract ini kayak gitu. Oke, kalau ini belum make sense, nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab. Oke. Nah, berikutnya ada satu teknologi lain yang disebut sebagai Brownie gitu ya. Ini buat teman-teman yang dari Python ya, karena kita di Python gitu kan, pasti pengguna Python nih. Nah, teman-teman yang user Python gitu. Nah, ini ada yang disebut sebagai Brownie. Jadi Brownie itu smart contract development framework yang dia itu friendly lah ya untuk teman-teman Python gitu, dan dia ada set of tools untuk membuat smart contract-nya dan juga mengetes smart contract-nya gitu. Jadi ini sangat menarik banget kayak gitu. Nah, namun ada juga beberapa alternatif lain kayak gitu. Yaitu di sana ada yang namanya Truffle Suites, yang mana dibuat sama ConsenSys, salah satu perusahaan yang nge-backing Ethereum. Dan juga ada sekarang yang paling industri standar itu sebutnya Hardhat. Nah, teman-teman bisa pilih nih sebenarnya pakai apa buat develop smart contract kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di di internet gitu, kalau tutorial yang lama-lama kebanyakan pakai Truffle Suite karena dia itu adalah zaman dulunya itu yang paling terkenal kayak gitu. Kemudian sekarang lagi moving ke Hardhat karena ini yang paling sekarang dipakai kayak gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang pakai Python banyak juga yang pakai Brownie kayak gitu. Nah, jadi Brownie ini mendukung bahasa Solidity dan juga bahasa nanti kita bahas namanya Viper. Viper tuh bahasa yang
alternatifnya Solidity tapi ditulisnya tuh mirip-mirip kayak Python. Jadi subset of Python kayak gitu. Nah, di sini kita bisa pakai PyTest buat bikin tesnya. Nah, terus bisa pakai trace-based coverage evaluation, kita bisa lihat coverage-nya gitu kan. Nah, terus juga di sini sebenarnya ada tools yang menarik banget namanya hypothesis kayak gitu. Kita bisa buat property based testing gitu. Jadi kita bisa melihat bikin testing yang sangat coverage-nya tinggi gitu menggunakan hypothesis kayak gitu. Ini saya nggak bakal bahas di sini, tapi mau sharing aja kalau misalnya ada tools seperti itu kayak gitu. Nah, terus ada yang disebut sebagai Viper ya. Nah, Viper itu kenapa dibuat gitu? Ternyata bukan cuma karena Python itu enak dipakai, enak dibaca gitu kan. Bukan cuma itu, tapi ada hal lain, yaitu banyak banget smart contract itu dihack kayak gitu. Jadi kan gini ya, hacker itu kan pasti dia tergantung dari ekonomik ininya ya, insentifnya gitu. Kalau misalnya saya punya website gitu yang nggak ada penggunanya, orang nggak bakal ngehack gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak Google, kayak Facebook gitu ya, nah dia pasti pengen banget ngehack gitu kan. Nah sekarang ada hal baru nih ya di Ethereum, di blockchain gitu kan, yang dia tuh kadang nyimpen banyak banget kayak value gitu, nyimpen banyak banget kayak banyak banget harga gitu kan ya di sana gitu kan. Nah kemudian orang bakal tertarik dong buat ngehack gitu kan, buat ambil semuanya gitu kan. Bahkan di sini ada beritanya gitu ya, bisa sampai kayak 2.2 billion gitu kan, yang gedenya gitu kan. Ini gede banget gitu kan. Nah jadi smart contract itu beda ngodingnya dengan cara kita biasa. Kalau misal kita ngoding web gitu kan kita biasa ya kayak test in production gitu kan, kayak biasa gitu, kayak nggak begitu takut. Ya ada sih udah mulai sih kayak mulai konservatif di beberapa tempat yang nggak sembarangan deploy, nggak sembarangan merubah gitu kan. Tapi di smart contract ini kalau misal di web 2 itu se-strict-strictnya web 2 atau web development tuh kita masih boleh salah. Tapi kalau di smart contract ini kita nggak boleh salah sebenarnya, nggak boleh banget salah. Karena kalau salah, apalagi kalau sistemnya itu dibuat untuk sistem finansial gitu ya, itu bakal berbahaya banget gitu. Kayak uang orang bisa habis di sana, bisa dicuri gitu kan. Dan itu mungkin nggak bakal balik lagi gitu, karena nggak ada orang yang menjamin gitu kan. Kalau misal kita punya centralized organization ya, punya bank gitu kan, kita bisa menjamin gitu, ada asuransi segala macam. Tapi kalau misal ini hilang itu nggak bisa balik lagi gitu kan. Nah bahaya banget gitu kan. Walaupun emang ada asuransi buat nge-cover smart contract, tapi bisa aja hilang kayak gitu. Nah jadi bahaya banget nih smart contract ini. Nah terus untuk itu maka diciptakan yang disebut sebagai Viper. Si Viper ini dia adalah Pythonic smart contract untuk EVM. Jadi untuk blockchain yang dia support dengan Ethereum Virtual Machine, dia bakal bisa pakai Viper kayak gitu. Nah, si Viper ini goals-nya itu dia pengen meningkatkan security gitu. Jadi menurut mereka gitu kan, it should be possible and natural to build secure smart contract in Viper. Jadi pengen banget bisa ngebikin secure smart contract di Viper kayak gitu. Nah, kemudian dia pengen bahasanya dan juga compilernya itu sederhana gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka coba-coba programming language, kan ada programming language yang banyak banget keywordnya gitu, kayak Java saya udah nggak hafal lagi tuh isinya apa aja gitu kan. Tapi ada bahasa yang simple banget gitu, yang mungkin kita bisa tulis di satu kartu nama udah ada semua keywordnya. Contohnya misalnya bahasa yang saya suka itu Elm namanya. Dia kayak simple banget, kayak sehari itu udah paham semua isinya kayak gitu. Jadi dia pengen Viper ini dia pengen gitu juga. Dia pengen language and the compiler should be simple kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah Viper ini mau dimaksimalin untuk human readability. Jadi gimana caranya bikin bahasa yang dia itu human readable gitu. Jadi diharuskan sangat susah untuk membuat misleading code kayak gitu. Jadi kalau tadi kan Solidity kan imperatif ya, mirip kayak JavaScript atau TypeScript. Nah, kalau si Viper ini didesain supaya sesusah mungkin untuk nulis program yang misleading kayak gitu. Nah, jadi ini agak berbeda ya pendekatannya. Nah, terus di sana gitu kan ada beberapa limitasi gitu kan. Jadi ada overflow checking gitu, ada bound and overflow checking, ada support for sign integer gitu kan, ada support juga buat kayak integer yang ada negatifnya gitu kan, dan juga ada desimal gitu kan. Terus harus bisa decidability, jadi kemungkinan untuk kita kayak mendesain gitu, apakah ini berapa banyak gasnya, berapa banyak komputasi yang bakal terjadi kayak gitu.
Dan berikutnya adalah strong typing ya. Dia harus banget strong typing, dan dia itu harus kecil dan bisa dipahami gitu kan. Kemudian ada beberapa support juga untuk pure function gitu. Jadi kalau sesuatu hal yang konstan tuh nggak bisa dirubah gitu state-nya kayak gitu. Nah, kayak itu Viper ya. Nah, kasih aja singkat kayak apa namanya sharing aja beberapa survei gitu ya. Kayak gimana sih Viper itu? Mungkin teman-teman bisa go to viper.readerdocs.io. Nah, di sana akan ada beberapa kode-kode yang Pythonic banget gitu, yang bisa teman-teman lihat kayak gitu. Nah, ini ada contoh program bikin auction gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini sangat Python banget ya. Kayak dev bla 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 gitu kan, ada self, ada segala macam gitu. Yang ini mungkin buat teman-teman Python tuh sangat-sangat gitu. Nah, dan di sini didesain untuk sebisa mungkin dia readable kayak gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, ini sangat sederhana banget sih. Bahkan sebenarnya hal-hal kayak komen ini nggak perlu karena udah cukup jelas gitu kan semuanya. Kayak gitu. Jadi di sini dia bikin beberapa signature ya. Kalau di kasus ini dia bikin ada karena di auction ya lelang gitu, dia ada bidding-nya, ada withdraw-nya, ada end auction. Nah, jadi sebenarnya sederhana itu gitu. Jadi cuma ada kayak gini aja kayak gitu. Jadi itu teman-teman adalah singkat tentang Viper, dan di sini saya nggak bakal going into detail banget karena lebih ke one on one ya, belum sama one on one kayak gitu. Jadi itu aja sebenarnya dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang how-nya, mungkin bisa lebih dalam kayak gitu. Dan terakhir mungkin we are hiring kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke dunia blockchain bisa chat saya ke sini, dan itu aja teman-teman. Terima kasih, mungkin ntar bisa kita diskusi lebih lanjut di Q&A kayak gitu. Oke. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Sueb. Oke. Terima kasih Mas MPJ atas startnya yang cukup luar biasa ya. Ini sepertinya banyak yang tertarik ya, terutama tentang karena akhir-akhir ini ya kripto sedang naik-naiknya ya pamornya. Iya, lagi rame kan ya NFT dan segala macamnya gitu. Rame banget ya. Apalagi ya NFT aset-aset digital. Oke, kita lanjut aja ke sesi pertanyaan. Yang pertama dari Mas Dean Aga Kuswantoro. Ada 2 pertanyaan nih. 1, kurang mengerti gimana bisa dari input yang infinite bisa keluarin outputnya yang finite. Tapi gak ada yang double pakai hash function. Itu yang pertama. Yang kedua, aku dengar sekarang ada orang ini pertanyaannya potong. Aku dengar sekarang ada orang yang nggak setuju sama kripto karena menurut mereka nge-brute force buat power, ngebuang banyak energi. Menurut Mas gimana? Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama salah. Boleh diulangi yang kedua? Yang kedua itu orang-orang itu banyak yang nggak setuju sama kripto karena menurut mereka nge-brute force buat POW, ngebuang banyak energi. Menurut Mas gimana? Oke, mungkin saja dulu kali Mas ya, Mas Wib ya. Jadi pertama, aku kurang ngerti gimana dari input yang finite keluar infinite bisa finite gitu ya, yang double pakai hash function. Oke, jadi sebenarnya hash function itu kan ada secara matematika itu dia ada cara untuk kayak ngebuat itu kayak gitu. Nah, itu kalau matematikanya terus terang aja saya nggak begitu jago, tapi idenya adalah setahu saya ya, jadi ada cryptographic matematikanya gitu ya, yang mana dia bisa dari input yang panjangnya seperti apapun, nanti bisa dihitung gitu ya, mendapatkan hash yang tunggal kayak gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada kemungkinan kayak sama hasilnya gitu, menurut saya sih ada aja gitu kan. Nah, tapi kalau misal kalau misal mau belajar kayak proof-nya atau kayak buktinya, itu adalah udah subjek kriptografi yang mungkin saya di luar kemampuan saya. Tapi sebenarnya itu adalah properti yang mungkin gitu, karena dengan mengasumsikan kita nggak perlu banget data yang sangat panjang banget kan ya, karena di blockchain juga kita praktikal gitu kan, kita kan paling ada namanya block size kan ya, jadi size-nya bakal terbatas, jadi tetap bisa menghasilkan hash yang kita cari kayak gitu. Tapi kalau butuh matematikanya itu ada subjeknya sendiri ya, mungkin kita bisa bahas bareng lah mungkin off the ini ya talk ya. Saya juga tertarik gitu kalau
kalau buat bahas itunya. Nah yang kedua gitu kan, tadi kan ada bahas tentang brute force ya, banyak yang nggak setuju, banyak yang nggak setuju tentang proof of work kayak gitu ya. Nah jadi proof of work ini sebenarnya apa ya, pro kontra ya teman-teman. Jadi selama saya mendalami blockchain ini ada dua apa namanya kubu gitu ya. Ada orang yang pro dengan proof of work atau kayak brute forcing dapetin hash yang kita mau dengan cara gimana? Proposisinya gini, nggak masalah kita brute force, nggak masalah kita kayak menghasilkan energi yang boros gitu ya. Tapi semakin maju kita, semakin kita bisa bikin energi yang bersih gitu. Itu propositionnya dari orang-orang yang support proof of work gitu. Jadi teman-teman yang di Bitcoin gitu kan, yang dia lebih support ke proof of work, dia setuju kalau misal nggak masalah gitu, kita bisa brute force, pakai energi banyak gitu. Karena nanti sebenarnya dengan adanya demand dengan energi yang banyak justru akan nge-push teman-teman di dunia energi untuk mencari solusi yang bersih kayak gitu. Karena kalau ada insentif ekonomi di sana bakal naik juga gitu kan, riset di sana gitu kan. Itu pro-nya gitu kan bagi proof of work. Yang kedua, ada teman-teman yang apa namanya pindah gitu ke yang disebut sebagai proof of stake kayak gitu. Jadi instead of kita pakai energi gitu ya buat apa namanya membuktikan sesuatu, kita pakai mekanisme stake gitu kan. Kita kayak naruh kayak kita punya currency gitu ya, punya value at stake gitu. Jadi kalau kita bisa sebagai orang yang nanti bakal jadi validator gitu ya, kalau di Ethereum 2 dia bisa apa namanya memverifikasi suatu transaksi gitu kan. Tapi nanti kalau dia bohong, dia bisa dipotong gitu duitnya. Jadi kayak misal saya naruh 32 ETH gitu ya di Ethereum 2.0, nanti kalau misal saya taruh di sana gitu, dan misal saya bohong gitu ya, nanti bakal bisa dicek dan saya bisa bakal kehilangan uang saya gitu. Makanya disebut sebagai proof of stake. Nah tapi sebenarnya ada dua kubu ya. Ada yang satu berasa kayak udah nggak masalah proof of work. Nanti kita bisa kayak cari solusi energinya. Ada juga yang nggak setuju kayak gitu. Tapi itu apa ya, debatable lah. Tapi saya rasa di industri ini ada dua orang yang sama-sama mencari solusi juga sih. Yang satu mencari energy solution, yang satu mencari kayak solusi yang lebih efisien energi kayak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mas. Thank you. Oke, ada lagi? Oke, ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Manggala Pramuditya Wirawan. Apa ada algoritma lain selain harus brute force supaya hemat resource? Wah, ini nyambung kayak yang Oke. tadi sebelumnya udah dijelaskan. Oke, jadi emang didesainnya emang harus brute force ya. Mungkin nanti kalau udah ketemu quantum computer itu mungkin bisa lebih cepat gitu. Cuma kalau proof of work itu emang didesain untuk brute forcing kayak gitu. Nah, terus gimana Mas kalau misalnya kita komputernya lebih cepat gimana? Nanti semakin banyak orang yang mencoba, difficulty-nya semakin susah gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya contohin ada 4 nol, nah kalau Bitcoin itu kayaknya udah lebih dari 16 nol gitu, kayak panjang banget nolnya. Nah, algoritma lainnya ya, kalau menurut saya algoritma lainnya tuh sekarang tadi kan yang kita pindah ke proof of stake gitu. Jadi kita pakai naruh apa ya stake kita gitu atau kayak kekayaan kita buat jadi at risk gitu ya untuk memvalidasi. Nah itu teman-teman bisa belajar tentang POS itu yang mana lagi dikerjain sama teman-teman di Ethereum gitu kan. Dan juga teman-teman yang ini kayak Polygon gitu, dia punya namanya delegated POS. Jadi ada dua orang gitu, satu bisa oke, satu buat ini, satu buat naruh duitnya, satu lagi bisa dipakai untuk apa istilahnya memvalidasinya kayak gitu. Tapi nanti kita bisa bahas lah kalau misal mau lebih lanjut dari Mas Manggala Pramuditya ya kayak gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Ini mungkin karena sudah waktunya 11.40, satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa kita bahas. Ini ada pertanyaan dari Mas Alvin Kristianto. Berarti jika ingin merubah satu data, maka harus merubah semua data di blok yang terkonfirmasi. Misal 50% plus satu blok ya. Oke, iya betul. Jadi kalau pengen merubah data harus merubah semua bloknya di semua komputer yang berpartisipasi. Kalau misalnya ada 100 ya, paling nggak ada 51 kita rubah semuanya gitu. Harus janjian. Jadi namanya juga kan decentralized ya. Jadi kita harus janjian gitu. Hey teman-teman kita hack Ethereum bareng yuk. Nah tapi kan nggak mungkin banget kan ya. Kita bisa kayak ngajakin rame-rame gitu. Karena Ethereum-nya pun udah ngasih uang gitu kan. Ngasih kayak benefit dengan cara menjagain Ethereum gitu. Ngapain kita bohong gitu kan. Kalau Ethereum pun udah beri kita benefit kayak gitu sih. Jadi itu cara menjaganya kayak gitu.
Oke, sepertinya, untuk pertanyaan cukup dulu, Mas. Untuk, teman-teman semua, attendee PyCon IoT 2021, karena ini pertanyaan yang masuk untuk Mas MPJ ini lumayan banyak. Sepertinya, teman-teman cukup penasaran dengan dunia, blockchain ini. Jadi nanti Mas MPJ akan memfasilitasi di room speaker ya, di, pod 2 ya, nanti ya, untuk Oke, di teman-teman yang Discord ya? masih ingin diskusi. Oke. Ya untuk teman-teman semua juga silahkan untuk mengisi apa namanya ucapan terima kasih untuk speaker lewat link berikut ini. Ya terima kasih banyak Mas Abdurrahman Mabuji atas talknya yang sangat menarik karena tentunya ini apa namanya topik yang hangat banget akhir-akhir ini. Terima kasih banyak Mas. Oke. Kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat menikmati istirahat makan siangnya semua. Ya. Jangan lupa pakai voucher Shopee Food-nya.